Jadi dia kemampuan menginfeksinya besar. Si virusnya tuh. Iya, virus itu. Berarti lebih jadi bahaya banyak, gitu. Iya, lebih bahaya. Gitu, tapi tidak menentukan gejala. Ya, nilai CT itu nggak menentukan gejala. Belum tentu ada gejala kan, iya. Tapi bisa jadi ketika CT itu kecil berarti angka virulensinya atau iya, lebih besar. Untuk si virusnya ini menjadi berbahaya lebih besar gitu ya? Atau bagaimana? Virulensi itu kayak cara menginfeksi. Ya. Dan kembali lagi ke permasalahan tadi dok, untuk yang varian baru ini kan di 2020 ini baru ketemu di bulan 12 ya, dan mudah-mudahan sih stop sampai di sini. Kemudian pemerintah nih udah impor vaksin kan gitu kan. Pandangan dokter nih tentang vaksin tersebut, apakah efektif kepada masyarakat gitu, atau kira-kira yang varian baru ini bakal ikut kena juga atau bagaimana dok? Ya, kalau sekarang dari tes klinis ketiga gitu ya sudah mulai mau rampung gitu ya. Nah, untuk efektivitasnya juga masing-masing vaksinasi itu berbeda gitu ya. Ada yang 50, ada 70, ada 90. Nah, terus kita ingat lagi sifat dari si virus ini yang suka bermutasi gitu ya. Suka ganti-ganti baju ya. Jadi iya kayak ganti baju jadi nggak ketahuan gitu, nggak ketahuan. Jadi efektif untuk virus mutasi sekian. Nah kita jangan langsung senang dulu, jangan langsung santai kalau mentang-mentang sudah dapat vaksin bisa berlenggang bebas seperti itu. Jadi kalau yang udah divaksin juga kemungkinan bisa kena lagi? Iya, kalau strainnya beda kan gimana? Berarti tidak menjamin ya vaksin itu untuk misalnya kita diimunisasi dengan vaksin yang kemarin di info itu ya. Kemudian ada varian baru ini, apakah varian baru juga terhambat vaksin itu bisa melawan varian baru atau tidak, kan belum tentu ya. Tapi gini, jadi gimana ya? Jadi kalau vaksin itu dia tuh ada yang virusnya dilemahkan, ada yang jenisnya berbeda, gitu ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dikenali oleh tubuh kita, kita membuat antibodi supaya tidak kena virus tersebut, gitu ya. Nah, itulah kan fungsi dari vaksin ya. Nah, bisa jadi efektif, bisa jadi tidak untuk yang baru. Karena kita masih dalam penelitian apakah dia bisa mengenali varian yang baru atau enggak. Iya. Jadi itu masih dalam penelitian. Nah, maka dari itu untuk jaga-jaga setelah kita vaksin tetap harus protokol kesehatan. Oh, jadi tidak menjamin ya begitu divaksin? Iya, tidak 100%. Berarti nanti sahabat Cekas tuh tetap ketika dia udah divaksin, ya dia protokol kesehatannya masker, jaga jarak, terus cuci tangan tetap harus dilaksanakan ya dok ya? Tetap kayak gitu. Oke, gitu ya, berarti tetap catatannya berarti vaksin itu adalah sebagai salah satu penguatan daya tahan tubuh kita aja kan, tidak menjamin adanya bahwa penyakit itu akan datang lagi atau tidak gitu ya. Iya. Oke, berarti dok memang masih di seputaran kasus pandemi ini, memang COVID-19 ini memang sangat unik ya. Dari mulai kita jebol ya pemerintah, istilahnya yang tadinya lockdown itu jadi permasalahan karena bersangkut paut dengan ekonomi segala macam, akhirnya kita juga jebol, dan kondisi sekarang kasus ada yang mencapai 7.000 per hari yang waktu di akhir Desember. Kalau tidak salah saya membaca yang tanggal 27 itu sekitar 6.000 berapa, dan Jawa Barat tuh ada 892 kasus dok. Kedua dari DKI gitu. Melihat data kematian tuh yang paling banyak dari Jawa Timur, memang saat ini masih yang terbanyak Jawa Timur. Namun itu pun kita tidak harapkan ya, karena waktu tanggal 27 itu saya terakhir baca 243 kasus meninggal karena COVID di hari itu, satu hari. Nah, kedepannya dok, apakah mungkin si virus ini akan melemah gitu? Saya harap sih begitu ya.
Jadi harapannya setelah ada vaksinasi orang-orang itu bisa tubuhnya bisa memproduksi antibodi itu. Jadi seperti herd immunity lah. Jadi herd immunity-nya Iya, jadi kayak gitu mencegah itu ya. menghalangi. Misalkan ini orang-orang semua yang udah pada divaksin, ini yang belum di sini terhalangi, nggak nyampe gitu. Terlindungi oleh Iya. orang yang udah divaksin itu. Mudah-mudahan seperti itu, seperti vaksin-vaksin yang lainnya, seperti penyakit lainnya. Iya sih. Emang kadang-kadang kita juga suka bingung gitu ya, Dok ya. Apalagi dengan kondisi sekarang nih. Sekarang kan akhir tahun nih, mau tahun baru nih. Dokter tahun baruan nggak? Di rumah aja, di rumah aja. Di rumah aja ya, Dok ya. Biasanya dokter kalau tahun baru kemana, Dok? Ya jalan-jalan lah Jalan-jalan. kemana gitu. Jalan-jalan ya, Dok ya. Jadi biasanya kita memang kalau ya fenomena tahun baru kan kita tahu lah, seluruh dunia tahun baru itu merupakan momen di mana berkumpul dengan teman, kemudian ya banyak yang pesta pora lah segala macam gitu kan. Tapi kondisi saat ini membuat kita harus bertahan dan bersabar gitu kan, sehingga protokol kesehatan karantina wilayah, Iya. ada pembatasan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, termasuk jalan-jalan ditutup gitu kan rencananya. Menurut dokter nih ya, efektivitas dari kira-kira menjaga jarak itu efektivitas untuk memotong rantai COVID ini gimana, Dok? Jadi harus kombinasi. Kombinasi ya? Iya. Kalau kita jaga jarak, tapi nggak pakai masker, tetap kena ke bawah Oh, angin gitu? kan? Bisa. Jadi dia tuh di antara jadi pada awalnya disebutkan bahwa kalau virus corona itu dari droplet percikan ludah ya. gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu peneliti menemukan bahwa dia airborne. Wow. Jadi masih bisa terbawa angin, melayang-layang sebelum akhirnya jatuh gitu. Nah, jadi jarak yang aman itu 1,5. 1,5 ya? Iya, 1,5. Jadi bukan 1 meter lagi ya? Iya, 1,5 lebih. airborne gitu itu kan memang 1,5. Terus harus pakai masker supaya si kuman yang melanglang buana itu tidak kehirupkan. Nah, Dan itu ya tadi, Dok, berarti ya kalau misalnya hanya menjaga jarak juga tidak iya, nggak bisa efektif. nggak efektif. Terus kan si masker harus tetap dipakai, Iya. cuci tangan. Kayak kita misalnya di sini nih Iya, nempel-nempelan pegang-pegang, gitu kan. harus cuci tangan. Makanya tadi Iya. saya semprot-semprot gitu kan. Ini juga sama dengan teman-teman tadi kan duduk di sini. Itu memang harus kombinasi Iya, ya. kombinasi. Nah, ini mungkin sebuah pembelajaran juga untuk masyarakat ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau ingin pandemi ini selesai, apa yang harus dilakukan oleh kita semua, Dok? Tetap 3 yang tadi. 3M ya? Iya. Mudah padahal ya, cuma 3M itu. Ya. Mudah tapi sulit. Tapi kalau saya lihat di lapangan tuh, kalau misalnya kita keluar gitu ya, orang-orang tuh kayak udah nggak peduli gitu saat ini. Ya, gitu Gimana, lah. Dok? Sedihnya, Pak. Sendiri. Gimana ya? Jadi itu sih kesadaran masing-masing ya. Jangan sampai kita egois jadinya kena orang lain. Gitu Iya. yang lebih lemah. Kita bisa kuat. Yang muda-muda terutama bisa kuat. Tapi kalau kita pulang ternyata bawa ke orang tua, bawa ke siapa? Ya kan? Ya, jadi ada hal yang kita mungkin tidak sadari ya, bahwa ternyata kita dari luar bawa virus nempel di tubuh kita gitu kan. Ada kemungkinan seperti itu sih gitu kan. Dan yang menjadi masalah bukan ke kitanya, malah ke Iya. yang lain. Oh, sama ini, Pak. Saya sering lihat orang-orang pakai face shield. Face shield. Ya. Tapi nggak pakai Tapi nggak masker. pakai Lucu. Iya. Dia tuh pelengkap, face shield itu pelengkap supaya tidak terkena mata, ya, Ya. bagian mukosa atau hidung. dari atas hidung kayak Nah. gitu. Tapi tetap yang utamanya itu masker. Pakai face shield tapi nggak pakai masker kan? Oh, kecuali anak-anak di bawah 2 tahun. Oh gitu. Oh Ya. jadi virus ini nggak masuk ke anak dua Bukan seperti itu. Jadi Gimana? untuk apa namanya?
protokol kesehatannya agak berbeda sama anak-anak yang di bawah 2 tahun. Tapi tetap aja mereka kemungkinan kena kan? Iya, kemungkinan Iya. kena. Cuman nggak, padahal ada banyak ya sampai ya meninggal juga gitu ya. Oh, yang usia di bawah itu ada kasusnya? Ada. Oh. Cuman memang tidak terlalu, tidak terekspos. iya, tidak terekspos. Jadi memang selama ini kan yang sering kita dengar di, ya maksudnya di berita lah, di medsos gitu ataupun di berita elektronik gitu kan, itu yang sering kasus meninggal itu karena memang ada tambahan penyakit lain seperti usia-usia. Rata-rata memang ya, begitu. kan. Tapi tidak menutup kemungkinan yang muda-muda tidak ada penyerta juga Ada. bisa. Iya, betul dok, bahwa saya juga dapat kabar dulu temen kan, usianya di bawah saya malah jauh lah, cuma dia sama gitu ya, nakes, dan dia tidak memiliki penyakit apapun, tapi ya qadarullah ya, takdirnya Allah, ternyata dia harus kena dan akhirnya semoga aja dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan husnul khotimah gitu ya. Dan memang itu yang terjadi gitu. Ya bukan kita mau menakuti masyarakat, tapi memang ini fakta di lapangan ya dok ya. Dan masyarakat masih kadang-kadang suka bandel istilahnya gitu kan. Nah, untuk supaya 2021 ini gitu dok, sahabat Cekas nih yang di wilayah kerja khususnya kita Puskesmas Cangkuang ya dok ya. Ya kita nggak usah dulu terlalu jauh se Indonesia ya dok ya. Kita punya wilayah kerja masing-masing. Supaya Puskesmas Cangkuang ini aman gitu dok dari COVID-19 di tahun 2021. Apa harapan dokter di akhir tahun ini misalnya? Saya berharap corona hilang. Hilang ya. Saya ingin liburan. Saya ingin ketemu saudara-saudara jauh. Udah lama ya? dokter nggak ngambil cuti ya? Udah kepakyang lagi. Udah kepakyang. Dia jadi rebutan cutinya ya. Dan memang kita memang susah. Ini aja harinya hari libur kita tetap jaga gitu kan. Tapi ya kita manfaatkanlah seperti ini, kita ngobrol, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat. Nah, 2021 sesuatu yang ditunggu oleh Indonesia ya, khususnya umumnya oleh kita semua ya. Tapi dengan adanya varian baru ini yang katanya gitu penularannya kan 70% tadi untuk dokter yang lebih cepat. Tapi gejala yang itu ada beda nggak dok dengan yang lama? Sama saja. Sama saja. Gejalanya sama saja. Dan setiap orang itu. Oh iya, biar sahabat Cekas tahu dok, gejala kalau misalnya apa sih yang harus dilakukan ketika rasa-rasa gejalanya awal-awal seperti apa gitu sampai benar-benar dia gini, aduh saya merasakan begini kemudian harus apa, aduh saya merasakan begini kemudian harus apa, berapa hari, kira-kira seperti apa dok? Mohon dijelaskan buat sahabat Cekas semua. Ya, sebenarnya kalau dari gejala-gejala dia itu ada terbagi dari yang tidak bergejala, ringan, sedang, berat. Tidak bergejala, ringan, sedang, dan berat. Ya. Nah, tidak bergejala ya sudah tidak ada gejala apa-apa, tapi kayak dia OTG membawa gitu ya? iya. Nah, yang ringan misalkan batuk pilek, pusing, hilang penciuman, sampai pegal-pegal, diare, nyeri lambung itu bisa. Jadi pegal-pegal, diare, nyeri lambung juga itu bisa salah juga. Satu ininya ya. Terus sakit mata. Oh, sakit mata? Ada. Merah, mata merah gitu? Iya, ruam-ruam di kulit itu juga bisa. Jadi memang menurut saya ini 1000 wajah ya, jadi bisa apa bisa memberikan gejala yang banyak gitu ya. Iya, tapi yang kita khawatirkan itu ya jika dia demam terus-menerus. Berapa lama tuh demam terus-menerusnya? Berapa hari gitu maksudnya? Iya, kalau misalkan sampai 3 hari misalnya 3 hari masih gitu, demam terus gitu kan? Terus sesak gitu ya, sampai nafasnya itu lebih dari 30 kali per menit. Ada gejala khusus yang mengarah, oh ini COVID nih gitu, ada nggak? Yang paling khusus gitu ya biasanya ini anosmia. Anosmia itu tidak bisa mencium, anosmia. Tidak bisa mengecap rasa juga. Jadi ketika orang itu tidak bisa mengecap rasa, tidak bisa mencium bau gitu ya, tapi anosmia. Tanpa ada ingus gitu. Oh, nggak ada ingusnya? Iya, nggak ada ingusnya. Jadi tiba-tiba hilang aja. Itu apa yang diserang dok sampai si sampai anosmia gitu, berarti virus itu menyerang susunan saraf? Susunan saraf yang ada di
susunan perasa ya, Rasa. yang ada di dalam hidung, yang paling dalam gitu ya. Ya, berarti memang jadi ini sahabat cekas bisa tahu ya bahwa salah satunya adalah anosmia itu bisa menjadi sebuah indikasi. Iya. Karena kebanyakan yang anosmia Rata-rata swabnya positif ya. Ya, begitu Anda anosmia, wah sudah coba swab Iya. dan harus isolasi langsung ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong isolasi nih dok ya, orang kan kadang-kadang buat apa sih isolasi gitu? Menurut dokter isolasi itu buat apa dok? Kira-kira sejak kapan dia harus isolasi? Ya, jadi kalau misalkan dari pedoman ya, begitu dia ada gejala, langsung isolasi mandiri. Sekarang yang terakhir itu 10 hari. Oh 10 hari ya? Ya. Jadi Kalau 10 hari itu dari sejak dia timbul ditemukan gejala? Iya. Nah, supaya Gejala yang apa? tadi dokter sampaikan ya? Iya, supaya apa? Supaya nggak nular ke orang lain. Bukan semenjak dia nunggu swab? Enggak, itu kelamaan. Oh, berarti semenjak dia ya, ada gejala? ada gejala, terus dia datang ke petugas kesehatan kan. Nah, nanti disarankan untuk isolasi, tapi nanti juga dicekkan swab. Tapi tergantung, nanti kita lihat lagi. Harus diperiksa dulu. Harus periksa dulu ya? Iya. Jadi kalau misalnya sahabat cekas di rumah ini, aduh saya gejalanya misalnya nih, ada batuk pilek atau apa, dia harus buru-buru mengatur jarak dengan orang lain, segala macem ya. Meskipun itu cuma keluarga sendiri di rumah. Soalnya nanti ya bukan berarti kita ini kan, tapi itu waspada kan ya dok ya? Kita nggak tahu dia benar-benar ke arah corona atau tidak, karena memang bisa gejalanya mirip-mirip sama yang lain, sama yang biasa juga gitu. Nah sekarang isolasi ya dok ya udah ya. Sekarang kalau misalnya ketika kita ada gejala nih, kayak tadi yang disebutkan batuk pilek, kemudian ada juga apalagi sampai ke anosmia gitu ya. Kira-kira obat, kalau obat itu kan harus berobat ya dokter ya. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat apa dok? P3K-nya lah gitu kan, supaya mereka pertolongan mereka itu, aduh saya kenapa jadi gini? Apa yang harus dilakukan itu dok? Ya. Jadi pertama pasti protokol kesehatan. Protokol kemana-mana tetap ya. Mau di rumah, mau di luar. Oh, walaupun dia sekarang ada di rumah, berarti dia harus pakai masker juga karena takut menular ke keluarga ya. Pasti itu mah harus. Terus kalau untuk makanan minuman yang bisa menunjang dia agar imunnya kuat segala macam? Ya, itu pasti perbanyak sayuran dan buah-buahan. Oh, sayuran dan buah-buahan tetap ya harus nomor satu. Memang harus setiap hari, nggak harus corona aja, setiap hari. Cuma tukang sayurnya susah datang dok. Ya itu mah teknis ya, itu mah teknis ya. Iya. Nah setelah itu vitamin boleh pakai suplemen vitamin C yang mengandung vitamin C. Iya, atau multivitamin. Jadi apapun merek apapun jenisnya ya. Bagus. Iya. Gitu ya. Berjemur. Oh jemur ya? Iya, jemur yang bagus jam berapa dok? 9-an sampai jam 10. Berapa lama tuh mereka harus berjemur? 15 menit, 30 menit cukup. Oh, 15 sampai 30 menit. Olahraga. Olahraga nih dok ya? Iya. Tapi olahraganya harus yang benar-benar olahraga gitu ya? Iya, olahraga. Bukan aktivitas fisik, ngepel, nyuci itu mah aktivitas fisik aja gitu itu mah. Tapi ada yang olahraga senam, kecek ngaliwat gitu dok. Senamnya nggak selesai, ngaliwatnya bareng gitu kan. Terus lagi ngaliwat bareng-bareng makan. Aduh, iya benar ya. Terus berkumpul lagi. Pakai masker juga. Nggak pakai masker. Nah, repot. Tapi kayak itu tadilah di masyarakat memang banyak hal yang. Oh iya. Untuk yang isolasi ya itu tergantung dari gejalanya. Oh. Jadi nggak semuanya 10 hari. Oh, ada ketentuannya. Ada ketentuan. Gimana tuh dok? Ya, jadi misalnya kalau misalnya dia tanpa gejala atau ringan, dia bisa 10 hari. Kalau ada yang sedang gitu, dia 10 hari plus 3 hari tanpa gejala. Baru boleh bebas lagi. Kalau yang berat, itu juga sama ya, 10 hari tanpa 10 hari lalu 3 hari tanpa gejala. Nah, tapi dilihat juga perkembangannya masing-masing orang akan berbeda. Jadi
Jadi tetap ya nanti Iya. perkembangannya jadi menentukan ya. Setiap orang bisa berbeda karena memang daya tahan tubuh juga bisa berbeda. Iya. Nah sekarang dok, banyak nih pertanyaan yang ke kita nih dok ya. Apakah setelah isolasi mandiri saya harus di swab ulang gitu dok? Ada yang nanya seperti itu. Gimana dok? Tidak harus. Tidak harus ya? Tidak harus, karena dalam penelitian terakhir dia kalau misalnya sudah 10 hari tidak ada gejala, dia tidak menginfeksi, tidak infeksius. Apalagi kalau misalnya kita pernah swab nih, swabnya di atas 30, CT-nya di atas 30. Nah itu, nah sebelum itu dok, sebelum jawab yang tadi, CT-nya apa tuh dok singkatannya dan jelasin tuh. Cut off threshold. Jadi kayak misalnya dia semakin kecil, dia berarti virulensi atau kemampuan untuk menginfeksinya lebih besar. Jadi Semakin kecil deh. kalau misalnya CT-nya 20 misalnya gitu dok, Ya. itu jadi bacanya gimana dok? Ya, jadi dia Kemampuan menginfeksinya. kemampuan menginfeksinya besar. Si virusnya tuh. Iya, virus itu. Berarti lebih jadi bahaya banyak, gitu? Iya, lebih bahaya. Gitu, tapi tidak menentukan gejala. Ya, nilai CT itu nggak menentukan gejala. Belum tentu ada gejala kan, Iya. tapi bisa jadi ketika CT itu kecil berarti angka virulensinya atau Iya, lebih besar. untuk si virusnya ini menjadi berbahaya lebih besar gitu ya. Atau bagaimana? Virulensi itu kayak cara menginfeksi berbagai macam sel lebih cepat gitu. Bahaya atau enggaknya tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Iya. Berarti yang CT 20 dengan CT 40 bisa jadi yang 40 malah lebih ini kan kalau Iya, daya tahan tubuh berbeda. Kalau 40 dia dinilai negatif. Oh berarti yang 30 sampai 40. Pokoknya di bawah 40 dia dihitungnya positif. Nah berarti yang CT-nya, kalau banyak nih yang nanya CT itu apa gitu. Ya. Terus bagaimana hubungannya CT dengan COVID ini gitu kan? Kan hasil labnya kan kebanyakan gitu. Ini CT apa gitu kan, banyak yang nanya seperti itu. Dan nah sahabat CK sekarang jadi tahu nih. Jadi CT itu untuk menentukan virulensi itu tadi ya. Jadi Iya, virulensinya. itu angka itu munculnya dari apanya tuh? Dari dites dari protein dari si virusnya. Oh, protein virusnya. Iya. Jadi semakin kuat virus untuk menginfeksi, CT-nya semakin kecil gitu. Jadi kalau CT-nya di atas 40 dia negatif. Iya. Perhitungnya ya. Oke. Ya itu tadi ya setelah CT. Nah lanjut tuh yang tadi apa? Sampai lupa tadi. Isolasi mandiri ya. Iya. Yang berbeda itu. Iya. Nah, berarti untuk yang berat isolasi mandirinya bisa berulang-ulang bro. Ya, dilihat lagi kan. Kalau Jadi misalnya bisa gejala dipantau, selama 14 hari masih ada gejala. Iya, terus dipantau terus. Jadi bukan 10 hari lagi ya kan? Iya, dipantau terus. Tapi yang ini kasus terakhir ya dok ya, yang kita di media massa nih yang kita tahu karena dia public figure gitu ya, sepertinya guru kita semua Ustadz Abdullah Gimnastiar gitu ya, Agim, kemudian Syekh Jaber gitu kan. Ya kita lihat kalau Agim kelihatan masih seger ya, CV-nya juga 30 lebih lah kalau nggak salah. Terus tapi Syekh Jaber saya nggak tahu kabarnya CV-nya berapa gitu. Dia kelihatan pakai selang oksigen gitu. Itu perbedaan mereka kan pasti berbeda ya, kekuatan daya tahan tubuhnya. Nah itu yang kita ingin tahu dari ini. Saya yakin mereka menggunakan protokol kesehatan tuh, pakai masker, kemudian jaga jarak atau misalnya sanitizer gitu kan. Saya yakin itu. Tapi kenapa bisa mereka kena juga? Ya. Ya itulah. Dan dokter juga banyak yang kena ya? Iya, dokter banyak yang kena. Apalagi kalau dokter ya wajar ya, maksudnya. Dokter itu sama dengan PDP gitu dong. Iya. Harusnya kita diisolasi ya. Ya tapi nggak mungkin lah kalau dokter semua ini isolasi gimana? Siapa yang rawat? Ya jadi kadang suka ada yang miss-nya misalnya abis dari luar nggak mandi. Kita memang cuci tangan, tapi setelah cuci tangan kita pegang-pegang baju kayak gitu pas di rumah bisa. Jadi karena tidak terlihat ya, jadi kita memang harus benar-benar apa ya, harus bersih-bersih terus ya kayaknya. Iya, iya. Karena memang bayangkan saja gitu ya, yang sudah rapih aja bisa kena, apalagi yang tidak gitu.
Itu ya yang terjadi memang di kita tuh kadang-kadang ya ngapain sih mikirin corona terus gitu kan. Ayo masyarakat ditakut-takuti gitu. Padahal ya sebenarnya kita bukan menakut-nakuti ya, memang karena kondisi kita. Dan memang kondisi ya terserah, mungkin ada konspirasi atau apa, itu hal politiknya. Ya, memang mungkin dulunya political tools ya, jadi salah satu dari alat politik untuk masalah di corona ini jadikan itu juga. Tapi yang jelas bagi kami gitu ya Dok ya, bagi kita sebagai nakes ya memang ini kejadian yang pandemi gitu. Nah untuk Indonesia sendiri Dok, kira-kira Indonesia kan sedikit agak terlambat ya, mohon maaf. Kira-kira Indonesia secepat apa nih untuk menghentikan ini? 2021 selesai? Ya saya harap sih begitu. Prediksi dokter di Cangkuang 2021 selesai atau nambah kasus lagi? Tergantung masyarakatnya juga ya. Iya. Soalnya misalnya pemerintah sudah melockdown atau apa, tapi kitanya masih acuh, bakal percuma. Jadi ya kita lakukan bersama-sama gitu ya, dengan menerapkan protokol kesehatan, jangan berkumpul-kumpul, terutama ya pakai masker kemana-mana, cuci tangan. Masker tuh yang paling baik yang gimana Dok? Atau memang semua masker bagus gimana? Sebenarnya gini, kalau yang jangan ya, yang tidak boleh itu yang bahan scuba. Yang scuba ya. Ya, itu justru malah yang tadinya droplets atau percikan ludahnya segede gini, jadi lebih kecil dan lebih berpendar. Oh, justru gitu. jadi kayak semacam kayak spray. Jadi kayak disemprot iya, gitu ya Dok ya. Gitu. Nah, jadi yang sekarang yang sahabat Cekas yang punya scuba ganti ya. Yang bagus tuh katanya yang waterproof ya, malah si depannya. Iya, jadi seperti yang kita masker pakai bedah gitu ya. Masker bedah itu bagus, apalagi yang N95, tapi untuk apa gitu. Ya, nggak usah yang terlalu seperti itu juga. Sebenarnya kain 3 lapis itu juga bagus. Gitu ya, jangan selapis. Tapi ada yang kainnya hari ini dipakai Dok, 2 hari besok masih dipakai. Jangan dong, harus cuci. Soalnya dia punya satu Dok. Beli lagi harusnya ya. Gitu. Iya, lakukan yang terbaik buat melindungi diri Anda gitu kan ya. Jadi sahabat CK semua dan dimanapun Anda berada, bahwa kita harus melakukan yang terbaik buat perlindungan diri kita gitu ya. Karena kita semua tahu kan bahwa jalan masuk dari virus ini ya cuma mata, hidung, sama mulut kan. Dari jalan masuk itu kita yang harus jaga itu kan. Nah itu yang jadi masalah sekarang adalah penularan virusnya yang begitu cepat, di mana-mana bisa nempel segala macam. Padahal gampang kan, mati aja dia dengan air sabun juga selesai gitu. Iya. Tapi kenapa menjadi seperti ini? Karena memang kita semua ya tidak terlalu aware dengan itu gitu, akhirnya nggak peduli, yang penting mah kita bergerak ke sana sini bebas, ternyata akhirnya kena dan banyak kasus yang terjadi. Terakhir nih Dok ya, sebelum ditutup untuk obrolan santai kita nih, kita nanti ke depan saya akan coba hadirkan beberapa teman kami yang mengelola program di Puskesmas, tapi tidak hanya COVID Dok, nanti akan coba kita cari, kita explore ke masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Puskesmas Cangkuang ini bermanfaat buat mereka. Salah satunya adalah penyuluhan melalui seperti ini, bisa masuk ke acara penyuluhannya. Nah yang terakhir, kita bicara kembali ke yang tadi Dok, bahwa varian baru ini memang sudah ditemukan ya. Kemudian urusan COVID ini memang nggak henti-hentinya, terus ini sampai pergantian menteri juga belum tentu juga bisa ini. Terakhir, harapan dokter terhadap menteri yang baru di 2021. Harapannya Dok? Harapannya ya membuat kebijakan yang bijaksana. Bijaksana bijak sini gitu ya Dok. Dan ya harus lebih disosialisasikan. Iya. Untuk apanya gitu terhadap masyarakat. Jadi supaya masyarakat juga ngerti gitu dan menerima aspirasi masyarakat juga. Jadi intinya menerima aspirasi masyarakat dari ahli epid mungkin ya. Iya.
ahli epid atau misalnya Siapapun. dari perhimpunan dokter atau nakes yang lain. Ya, yang kebetulan kan menteri yang sekarang ini backgroundnya ya maaf gitu ya. Ya, Notabene backgroundnya bukan dari kesehatan, tapi saya yakin kalau urusan itu kan jabatan politik ya, jadi yang itu penting timnya yang lebih solid Iya. ya, jadi kita masih tetap Tapi beliau sih, bisa memimpin. kalau saya sih orangnya ya lebih ya udah doakan saja. Ya, mudah-mudahan yang terbaik Iya. ya, pasti itu yang dipilih untuk Indonesia kan yang terbaik. Oke, terima kasih dokter hari ini sudah menemani saya di obrolan santai bersama sahabat Cekas. Dan sahabat Cekas semua, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang tadi diobrolkan oleh kita ada manfaat dan manfaatnya. Dan ini merupakan salah satu edukasi buat masyarakat. Silahkan tulis di kolom komentar jika memang ini bermanfaat, dan jika ada request misalnya, dokter saya ingin dijelaskan tentang HIV gitu kan, silahkan saja, nanti kita akan coba explore dengan kemampuan kita yang ada di puskesmas ini. Terima kasih, salam sehat buat puskesmas, buat wilayah kerja puskesmas Cangkuang, ada Desa Cangkuang Kulon, Cangkuang Wetan, dan Pasawahan. Juga untuk dokter Cindy, terima kasih. Sehat selalu dok ya. Kita insya Allah kompak di puskesmas Cangkuang ini. Iya, Dan ke bagus, depan puskesmas Cangkuang insya Allah semakin maju. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.